Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Kalian pernah nggak sih ngerasa cemas, gelisah, atau khawatir tanpa tahu alasan yang jelas? Kayak, kenapa ya aku ngerasa gini? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Tentang perasaan cemas yang datang tiba-tiba dan nggak ada sebab yang jelas. Sering banget kan kita ngalamin yang kayak gitu? Kadang rasanya bingung, kenapa tiba-tiba cemas? Apakah kita overthinking atau ada yang salah dengan diri kita? Jangan khawatir, karena hari ini kita akan bahas lebih dalam. Jadi, sebelum kita mulai bahas lebih jauh, pertama-tama kita perlu ngerti dulu apa sih sebenarnya rasa cemas itu. Kecemasan itu adalah reaksi tubuh kita terhadap situasi yang gak pasti, atau kadang hal-hal yang kita anggap beresiko. Misalnya, kalau kita lagi menghadapi ujian, presentasi, atau hal-hal yang bisa bikin kita ngerasa tertekan. Tapi, yang bikin bingung adalah kalau cemas itu datang tanpa ada alasan yang jelas. Kalian pernah nggak tiba-tiba ngerasa cemas walaupun nggak ada masalah yang nyata? Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang. Sebenarnya, otak kita itu sering banget mencari potensi bahaya, walaupun seringkali itu cuman bayangan kita aja. Jadi, meskipun gak ada ancaman nyata, otak kita tetap aja nyari bahaya di sekitar kita. Ini terjadi karena ada bagian di otak kita yang namanya amigdala. Ini bagian otak yang berfungsi untuk mendeteksi bahaya dan mengaktifkan respon fight or flight. Nah, kadang amigdala ini bisa bereaksi berlebihan, ngerasa ada bahaya padahal gak ada. Jadi, gak jarang kita merasa cemas tanpa alasan jelas, karena otak kita tuh udah otomatis memicu respon cemas, meski nggak ada hal yang benar-benar perlu dikhawatirkan. Kalau kalian tipe orang yang sering overthinking, kalian pasti ngerti banget deh gimana rasanya. Kita sering kali mikir terlalu banyak tentang hal-hal yang belum terjadi atau bahkan yang nggak pernah terjadi. Padahal otak kita itu bisa menghubungkan berbagai kejadian kecil yang menimbulkan kecemasan yang nggak jelas. Misalnya, kalian gak sengaja ngelewatin pesan di WhatsApp, terus tiba-tiba berpikir, aduh ada apa ya, kenapa dia gak balas? Walaupun sebenarnya bisa aja orang itu lagi sibuk atau gak sempat. Tapi, kita bisa jadi cemas karena otak kita suka membuat skenario yang gak selalu realistis. Selain overthinking, stres juga salah satu penyebab kecemasan yang sering datang tanpa kita sadari. Stres itu kayak benang kusut yang bikin kita nggak bisa berpikir jernih. Ketika kita merasa tertekan, baik itu karena pekerjaan, hubungan, atau masalah pribadi lainnya, tubuh kita bisa merespon dengan cara yang nggak selalu terlihat. Mungkin kita nggak sadar kalau kita stres, tapi tubuh kita tahu. Nah, stres ini bisa menyebabkan perasaan cemas yang nggak jelas karena kita tahu kalau kita nggak bisa mengatasi semua hal yang kita hadapi. Jadi, meskipun gak ada situasi darurat, tubuh kita tetap merasakan itu semua. Oke, kita sekarang ngomongin soal pengaruh lingkungan dan media sosial. Kita hidup di zaman yang serba cepat, semuanya ada di ujung jari. Dan gak jarang kita merasa cemas gara-gara informasi yang gak berhenti masuk ke otak kita. Bayangin aja, kalian buka Instagram atau TikTok, terus lihat orang lain yang kelihatannya hidupnya sempurna. Atau mungkin ada berita-berita yang bikin kita khawatir, seperti bencana atau berita-berita lainnya. Semua itu bisa nambah rasa cemas kita, meskipun kita nggak terlibat langsung. Jadi, kadang kita merasa cemas tanpa alasan yang jelas karena kita terbawa oleh lingkungan yang penuh dengan informasi, baik yang positif maupun negatif. Kadang, kecemasan itu juga bisa berhubungan dengan kesehatan. Kalian pernah nggak ngerasa cemas karena takut ada yang salah dengan tubuh kita? Padahal nggak ada gejala apa-apa. Ini bisa jadi gejala dari kecemasan kesehatan. Kita khawatir tentang kondisi kesehatan yang nggak ada, cuma karena kita baca atau dengar cerita orang lain tentang penyakit tertentu. Otak kita langsung berpikir, kalau aku kena juga gimana ya? Padahal ya kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kecemasan itu seringkali datang tanpa alasan yang jelas. Karena kita takut terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Sebenarnya perasaan cemas itu normal. Semua orang pasti pernah ngerasain cemas. Itu adalah cara tubuh kita untuk melindungi diri dari ancaman atau hal yang tidak diketahui. Tapi masalahnya ketika kecemasan itu datang tanpa alasan yang jelas, kita jadi bingung. Nah, penting banget untuk bisa bedain antara kecemasan yang wajar dengan yang udah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.
Kalau cemas itu mulai mempengaruhi kualitas tidur, hubungan sosial, atau produktivitas kita, mungkin itu tanda kalau kita perlu cari cara untuk mengelola kecemasan itu. Jadi, gimana sih cara kita untuk mengelola kecemasan yang datang tanpa alasan yang jelas? Pertama, coba kenali perasaan itu. Jangan langsung buru-buru panik. Coba tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya aku khawatirkan? Kalau jawabannya gak jelas, mungkin itu hanya kecemasan yang datang karena otak kita lagi berpikir berlebihan. Kedua, coba untuk tetap berada di saat ini. Latihan mindfulness bisa sangat membantu buat kita nggak kebawa sama kecemasan yang nggak jelas. Ketiga, komunikasi juga penting. Kalau kalian merasa cemas, coba obrolin dengan orang yang dipercaya. Terkadang berbagi perasaan bisa meringankan beban. Jadi, sekarang kita udah tahu kan kenapa kadang kita bisa cemas tanpa alasan yang jelas. Semua itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Dari otak kita yang overthinking, stres, sampai pengaruh lingkungan sekitar. Tapi yang penting, kita nggak perlu khawatir berlebihan. Kecemasan itu bagian dari hidup, dan kita bisa belajar untuk mengelolanya dengan cara yang sehat. Kalau kalian merasa cemas, itu normal. Yang penting, kita nggak biarin itu menguasai hidup kita. Semoga setelah menonton video ini, kita bisa lebih paham tentang perasaan cemas dan cara ngadepin itu semua. Terima kasih udah menonton, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh tahu tentang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, jaga kesehatan, tetap tenang, dan tetap bahagia.